Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah menyempatkan hadir pada kesempatan pertemuan kita hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Karena sekarang sudah menuju jam 11 ya. Sudah jajan tadi? Sudah jajan. Ada yang terlambat hari ini? Saya. Terlambat semua hari ini? Masya Allah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, saya mau ada yang pimpin doa dulu. Siapa yang suka rela untuk memimpin doa supaya berkah kegiatan kita hari ini? Ya, oke, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, karena kita ini baru mungkin lagi kita berbincang dalam kelompok ini, kita perkenalan dulu ya. Caranya gampang. Ini pulpen. Nah, perkenalannya begini. Saya perkenalkan, nama saya Salsabila, bisa dipanggil Salsa. Hobi saya nonton drama Korea. Saya berikan pulpen ini ke siapa nama tak? Najwa. Saya berikan pulpen ini ke Najwa. Terus kita bilang saya terima pulpen ini dari saya. Sebut nama aku dulu. Salsa. Ya, betul. Saya ambil pulpen ini dari Kak Salsa dan memberikan kepada Nasri. Hobi tak dulu? Hobi saya menonton drama Korea, Thailand, dan drama Cina. Oh. Saya menerima pulpen ini dari Jadwa. Nama saya Najila Humerus Hakim. Hobi saya suka baca buku. Saya beri pulpen ini ke saya menerima pulpen ini dari Najila. Nama saya Puja Ainu. Hobi saya mendengar lagu. Saya memberikan pulpen ini dari Cina. Saya menerima pulpen ini dari Puja. Hobi saya mendengarkan lagu sama nonton film. Saya berikan ini ke Azira. Saya terima pulpen ini dari Cila. Nama saya Azira Ganti dan hobi saya pulpen ini dari Agita. Nama saya Isriani. Hobi saya baca manhwa. Saya memberikan pulpen ini ke Kak Salsa. Saya terima pulpen ini dari Yusriani. Yusria. Coba nama akrab tak saja. Saya Salsa. Kita Najwa. Nazila. Puja. Cila. Aziza. Ayu. Siapa nama lengkapnya? Yusriani. Oh iya, Ayu. Oke, Ayu. Nah, karena kita sudah berkenalan, jadi kegiatan kita hari ini itu namanya konseling kelompok. Salah satu bantuan yang diberikan oleh guru BK, di mana anak-anak sekalian yang mungkin sudah beberapa kali mengalami masalah, yang kami dapati mengalami permasalahan, utamanya dalam hal ini adalah terlambat. Makanya guru BK mengumpulkan teman-teman anak-anak sekalian hari ini untuk bersama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut. Karena kita sebagai siswa, kita sebagai pelajar harus menaati aturan sekolah. Oke. Nah, dalam konseling kelompok ini ada yang namanya apa? Asas-asas. Ada yang pernah dengar tentang asas-asas? Belum. Oke. Nah, dalam layanan konseling kelompok itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi kita harus sama-sama berjanji, saya dan kalian semua yang ada di sini tidak akan menceritakan apa yang kita bahas di pertemuan kita hari ini kepada siapapun. Mau itu kepada teman-teman yang di luar kelompok, kepada orang tua boleh, kalau memang kita sepakat bersama ini hal yang bisa dibicarakan sama orang tua. Kepada Pak Ali mungkin sebagai wali kelas, kalau memang butuh bantuan ke beliau, nanti kita bahasakan bersama ya. Jadi kita harus sepakat dulu siapa yang boleh tahu pembahasan kita hari ini. Kira-kira siapa? Yang pertama siapa? Orang tua. Oke, siapa lagi? Wali kelas. Oke, siapa lagi? teman kelompok ini. Oke, cukup ya tiga orang ini ya. Oke.
Nah, selain asas kerahasiaan, ada juga namanya asas sukarela. Ada yang merasa terpaksa? Tidak ada. Kita nak? Tidak, Ji? Yakin? Tidak terpaksa, Ji? Oke ya, Ibu harap kita sama-sama sadar kalau yang akan kita bahas ini adalah permasalahan kita bersama. Kita sama-sama sadar bahwa ini kita ingin cari solusinya bagaimana. Nah, selanjutnya itu ada namanya asas keterbukaan. Jadi Ibu harap bisa jujur apa yang terjadi, kenapa bisa kita terlambat, apa alasan-alasannya, atau bagaimana mungkin hal yang bisa kita lakukan ke depannya untuk atasi permasalahan ini. Dan yang paling Ibu harapkan itu anak-anakku sekalian bisa aktif. Kalau memang ada yang perlu dibicarakan, kita bicarakan. Kalau ada saatnya kita merenung, kita renungkan. Kalau ada saatnya kita refleksi, kita refleksikan. Sepakat? Sepakat. Oke. Tadi kan kita sudah bahas apa yang akan kita permasalahkan. Kita akan bahas hari ini apa? Tentang apa? Keterlambatan. Ya, tentang keterlambatan. Jadi, Ibu ingin mulai dari mungkin bisa diceritakan dulu jam berapa Ki biasanya data sampai di sekolah pada umumnya? 7 lewat pada umumnya. Siapa? Kita jam berapa? Kalau saya keterlambatanku jam 7.15 lewat. Jam 7.15. Oke. Kita nak? Kalau saya mungkin paling lambat jam 7 lewat 30. Oh, 7.30. Oke. Ada lagi ya? juga. Nah, kita Saya biasa jam 7 pas, tapi kalau paling lambat itu 7.35. wah, ada lagi lebih 7.35 45. Kemarin 7.35 paling lambat. Kita Kalau saya paling lambat itu tuh 7.30. Biasa juga sekitar 7.25 atau 22 kayak gitu. sekitar 7.30-an juga. Oke. Kita 7.30 juga. Kalau saya jam 7 lewat 20. Oh ya, lumayan ya 7.20. Nah, kalau dari pemahaman Kak sendiri, aturan sekolah itu menetapkan batas maksimal terlambat jam berapa? 7.15. Oke, semuanya sadar ya. Dengan sadar ya. Oh, biasa sebelum 7.15 malah dihitung. Oh, datangnya. Oke. Sekolah menetapkan aturan 7.15. Sepakat toh? Nah, oke, sekarang ada yang mau bercerita kenapa bisa datang lewat dari 7.15? Oh, oke. Silahkan. Kalau saya sendiri Bapak, yang pertama itu kan jauh. Mana rumah? Di Galeso. Terus kalau dari Galeso ke sekolah itu sekitar 45 menit. Oke, 45 menit. 45 menit. Kadang juga ada macet.
kita apa? Kalau saya sama aku dekat di Dekat. sekitaran Nuri. Itu tapi saya itu jadi kayak misalnya suka agak terlambat. Nah biasa kalau berpapasan sama adekku yang masuk pagi, saya juga masuk pagi kan biasa itu supaya tidak boleh balik papaku antar jadi sama-sama nggak pergi. Nah kan biasa itu anak-anak memang kayak bisa dikasih bangun jadi dia kayak bisa dikasih bangun lambat bangun jadi harus patuhi dia harus saya sesuaikan itu sama dia harus patuhi itu supaya saya bisa berangkat ke sekolah. Jadi biasa saya diantar dia diantar baru saya Adek kelas berapa? kelas 4. Kelas 4 SD. Oh, tapi sekolahnya dekat sini. Oh, jadi biar sekalian kita menunggu. Berarti ada hari-hari di mana kita nggak terlambat. Tidak, iya ada. Tidak apa ada. Terlambat, tidak Ya, terlambat. ada hari yang kita tidak terlambat. Itu hari kalau ada itu masuk siang. Siang. Oh, oke. Ada mungkin ini 3 orang. Kan tadi yang 3 orang berpendapat. Nah, sekarang 3 orang ini. Ada yang mau komentari mungkin Puja atau siapa namanya? Najila atau Sila apa? Mungkin Sila kayaknya bisa jika kalau terbang nih deh. Jadi kalau lewat sini. Ini berenang enggak? Atau kita juga mau cerita versi tak? Siapa biasa itu bapakku lambat dibangun kak. Oke, ada lagi sama bapaknya lagi nih. Tadi di mandi. Oh, cowok. Lambat banget. Lama mandi. Oh, Betul. nama yang relate Di lama. Jadi, Terus kalau di jembatan kan saya rumahku di Barongbongka. Kalau di jembatan biasa macet. ya betul. Satu jalur dikit juga. Oh, jadi makanya ini sama-sama sering terlambat. Iya. Oh, Kadang kejebak macet di dekat Masjid Cengho sama jembatan Barongbong. Kadang juga di Manunggal, Pak. Dan bilang. baru kita naik mobil juga. Betul. Kita naik apa? Kadang-kadang naik mobil, kadang-kadang naik motor. Tapi kalau misalnya saya jam kalau 6.30 lewat itu saya naik motor nih, nggak naik mobil nih. Karena kalau saya naik mobil itu berangkatnya paling lambat 6:10. 6:10 baru berangkat. Kalau paling lambat, kalau naik mobil. Kita gimana? Biasa kok kan jam 5 bangun mas. Terus Masya Allah. sudah itu tuh sudah sholat dan aku kan dulu tuh hari itu tuh sampai sekarang kata Tuhan udah aja rumah aku. Oh iya, ada yang dekat rumahnya ya. Misalnya cepat-cepat tapi itu lama-kelamaan tuh nyaman kak di tempat tidur jadi kira biasa tuh jam 6:40 gitu baru mau mandi kayak itu hari yang kemarin nih. Jadi kita siapa yang bermasalah? Bapak atau kita? Saya juga bermasalah. Oke, Saya sadar juga main HP biasa sudah aku mandi, sudah pakai baju tidak pernah makan. Buka karena itu saya khawatir nanti di jalan baru saya lihat ada ini dari sekolah disuruh bawa itu. Tapi rasa salah pencet ke TikTok lah. Oh, salah pencet. Yakin? Oke. Dan terkembali ya. Masa? Masa nggak bisa kembali? Ada yang sama nggak? Ada yang mengisi waktu luangnya dengan main Kalau HP? saya biasa kan bangun jam 5 atau setengah 5. Terus biasa saya sholat dulu baru itu mandi atau mandi dulu baru sholat. Nah setelah tuh biasa mandi. Nah saya tuh lama di mandinya, semua orang rumah tuh cepat sekali di mandi. Cuman saya yang paling lama mandi, makanya juga orang rumah juga kayak lambat masuk juga di kamar mandi. Habis itu kalau makan toh nggak terlalu itu juga kadang makan di mobil atau kadang juga minum ya susu jadi nggak terlalu lama. Oke, sekarang ibu mau semuanya masing-masing tulis satu dulu. Satu menurut tak penyebab utama tak kenapa bisa terlambat? Atau 1 atau 3? 3 mungkin. Oke, 3. Silahkan. Nih.
tahan. 3 ya. Tahan. Sudah? Ada yang tulis penyebabnya itu orang lain atau hal yang di luar kontrol. Mengerti? Hal yang di luar kontrol? Itu bisa kita kontrol dong. Yang di luar kontrol diri tak kayak ini, kayak misal kayak tadi Wapata. Kan tidak bisa kita suruh. Iya, saya. Macet. Iya, kalau ada yang di luar menurut saya di luar kontrol, dibundari dulu. Ada yang di luar kontrol, yang tidak bisa kita kontrol. Iya, ada karena dari sini. Ada? Kalau rumah yang jauh. Ya, itu di luar kontrol karena sudah rumah tak, kecuali kita mau pindah. Itu berarti menurut saya kita bisa kontrol nggak ketiduran tak? Kalau menurut saya nggak bisa punya Kak. Kalau kira-kira ini, kalau misal penyebab tak ketiduran karena apa? Ngantuk. Kecapean. Mungkin kecapean. Kecapean. Kenapa bisa kita kecapean? Karena kalau saya kelihatan, belajar, Mungkin terlalu banyak aktivitasnya sebelum Iya. pulang. sampai kayak kewalahan. Sampai kita capek kalau di rumah. Berarti bisa kita kurangi nggak? Ada yang bisa kita perbaiki nggak dari situ? Ada. Apa? Kayak atur waktu tak. Apa? Saya Atur waktu. bangun agak lebih cepat supaya nggak macet. Karena ini macet ada jam-jam tertentunya. Kalau misal dia tuh jam 6 yang ke atas pasti dia bakalan macet. Macet banget nih. Dan iya macet nih Kak. Apalagi kalau jam 10 nih. Oke, kita dulu coba baca dulu penyebab tak. Kenapa? Bencana. Ayo ingat, asasnya kita tadi apa? Keterbukaan. Asasnya kita kerahasiaan. Jadi jangan ada yang ceritakan permasalahannya temannya di luar ya. Siap. Ayo tanya bagi Jangan dong. Nah apa? Gitu terus. Ayo dicubit. Jangan. Mau dikunci mulutnya Fuja. Cepat dong. Maksudnya toh main HP kak dulu. Terus kalau sudah kak main HP toh nggak mandi kak, nggak langsung kak dulu mandi, makan kak dulu baru lama tuh biasa. Makan Jadi apa yang kita tulis itu penyebabnya kan 3. Apa? Pertama makan apa? dulu, terus lama kak makan, terus setelah itu apa kalau tuh mama biasa tuh masak dulu kak. Iya, Masa juga itu dulu. masa makannya itu kadang bikin terlambat. Itu yang hal yang tidak bisa dikontrol Kak. Karena kalau mama kadang dia masak dulu, terus dia mandi Kak. Kalau dia bilang cepat di bede. Di antara 3 penyebab itu yang mana kira-kira yang bisa kita kontrol? Menurutnya teman-temannya. yang main HP. Nah, 1 berarti bentar dulu yang main HP-nya. Ya, di checklist, Mbak, di checklist. Di checklist yang main HP sama apa lagi? Ini yang telat makan. Yang lama sekali kita makan. Mungkin bisa gitu. Masalahnya. Gitu. Asal makannya tidak sambil main HP juga. Iya. Mantap. Jangan terlalu banyak lagi. Kebanyakan scroll kak. Itu videonya sudah 30, makanya baru sulap. Enggak. Pas suap tapi lanjut scroll. Semuanya terlanjut. Oke. Berarti apa penyebab yang dari dalam diri kita sendiri yang bisa kita kontrol apa tadi? Main HP sama lama makan. Oke, siapa lagi yang mau bacakan dengan sukarela penyebabnya? Nyata dulu. Ngana. Ngana pegoya. Itu ya. Siapa duluan? Papua garis sang. Pica-pica. 1. Rumah yang jauh. 2. Telat bangun. 3. Nunggu papa. Jadi di antara 3 penyebab itu menurutnya teman-temannya yang mana yang bisa dikontrol oleh teman? Rumah yang jauh. Lama bangun. Karena toh bener kalau misal toh dari sebelum kita tidur bilang sama diri kita sendiri pokoknya harus bisa cepat
entah itu supaya semangat, supaya bangunnya cepat, supaya percaya diri, supaya pokoknya kita bilang semua hal-hal baik ke diri kita. Jangan kayak nggak bisa lah kayaknya ini deh. Positive affirmation. Ya, jangan langsung negative thinking. Itu negative thinking juga berpengaruh sama kehidupan tak, bukan cuma saat ini tapi jangka panjang. Jadi kalau sekarang kita mulai sugesti positif ke diri tak, insya Allah nanti perjalanan tak positif, perjalanan tak akan tidak mulus tapi ya adalah dimudahkannya sama Allah. Ada lagi? Anu kak, baru kau terbangun kak, tapi pas saya bangun, tidak ada orang rumah yang bangun begitu. Karena biasanya tuh kalau misal saya bilang, oh kayaknya bisa cepat bangun, karena biasanya saya tidur jam 8 atau 8 lewat, saya sudah bilang. Coba Ya, orang di rumah aku memang pasti juga cepat tidur. Karena pasti kita di jam 2 tak bangun begitu. Jadi orang rumah sering terbangun tidur. Niat yang mau tidur sedikit malah tidak. Berarti kompak sekali. Iya. Ya, cepat tidur. Karena kan saya yang sendiri juga di rumah cewek, anak kecil. Nggak apa-apa kalau orang tua kan biasanya memang cepat tidur. Oke. Yang telat-telat. Tadi kita sudah cari apa sebenarnya penyebabnya kenapa kita terlambat. Sekarang coba kita refleksikan apa akibatnya kalau terlalu sering kita terlambat. Saya ditulis dulu. Bebas. Penyebab apa kak? Akibatnya kalau terlalu sering kita terlambat, entah ke sekolah tak, ke diri tak pribadi, ke masa depan atau apa yang lebih jauh mungkin. Tidak apa versi tak saja sendiri. Tidak, ingat ya, tidak ada benar salah ya. Jangan takut. Satu atau tiga lah. Dua sih saya. Iya. Oke, kalau satu cukup ya udah cukup satu saja. Sudah? Sudah kak. Siapa mau duluan? Saya. Ya, siapa mau? Yang ini dulu mau dulu kita, yang ini dulu. 5 dia lagi. Iya, waduh sekali akibat langsung ke Kalau bawah. saya akibatku sering terlambat itu yang belajar. Kalau sampai di sekolah itu pasti belajarnya kayak terlambat juga, jadi kayak biasa kan saya tinggalkan ini di teman dulu tuh bilang belajar apa sekarang belajar dulu. Ketinggalan pelajaran. Pelajaran. Oke, ketinggalan pelajaran kita apa? Kalau saya tuh kak, kalau sebenarnya tuh sadar jangan hal ini, cuma mungkin kalau mau merupakan orang harus itu pelan-pelan, tidak boleh langsung. Ya, berprogres. Yes. Itu tuh kak, kalau misalnya terlambat rezeki pasti makasih apa nih, kita bentuk pribadi kita itu tuh menjadi orang yang tidak on time. Juga kayak kita kesannya tidak tapi aturan. Ya memang walaupun satu aturan dia dari dipatuhi pasti tuh bakalan kayak kalau sering nih pasti juga tidak enak. Sebenarnya tuh bukan juga hanya di sekolah, berdampak juga sama kegiatan atau hal-hal lain. Kayak contoh misalnya kak, kalau misal ngumpul kak sama temanku, terus nggak on time, kita janjiannya anggaplah 4.50, tapi saya datangnya jam 5.30. Nah itu kan misalnya nggak enak tuh sama teman-teman. Jadi ini menurutku terlambat dari sekolah, jadi nanti dia tuh menyebar ke hal lain, jadinya membuat kepribadian yang kayak sering terlambat, nggak on time kayak gitu kak. Betul, oke. Dua nih tadi mempengaruhi sama pribadinya, sama mempengaruhi ketinggalan pelajarannya. Ada lagi? Saya. Nah, apa kita? Najila. Najila dulu. Najila. Najila. Mungkin itu juga kayak tadi yang bilang Sila, mungkin itu juga kalau kita suka terlambat bukan cuma diri kita yang dirugikan. Ya, betul. Itu juga karena juga merugikan orang lain. Kita kayak ditunggu ini begitu, jadi kayak selain merugikan diri sendiri, merugikan juga orang lain. Oke. 3 nih, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, ketinggalan pelajaran. Kita yang paling semangat. Saya Iya.
kebiasaan ini kita meremehkan aturan sekolah kayak yang saya bilang. Terus juga tuh kak, ada yang tadi dia bilang yang sports, terus btw kita semuanya sih toh. Nggak tahu nah kalau kecuali sih anak mungkin di minggu ini kayak dari hari Selasa sampai hari Jumat ini masih tetap terlambat mungkin 4 kali nih. Ya, Alhamdulillah tapi enggak Ji. Tapi dari dapat jadi. Iya, sih saya kecil. Saya dapat nama SP2. Dalam mulai mendekati peringatan itu. Iya, SP2 karena saya OSIS. Ya, harus baru terlambat baru kalau ada terus tidak ada masuk kelas. Itu sih menurut Bagus ya, 4.000. posisinya ya, sadar diri ya. Keren. Bagus dong. Bagus dong. Diapresiasi dulu sadar dirinya meskipun buat kesalahan. Ini dari kita Tapi kan progres kamu. Misalnya dikasih jadi skor. Diskor. Kayak jadi kebiasaan kalau sering tapi memang ya. Iya. Intinya toh Intinya tuh sadar diri, mau berubah. Percuma aja orang sadar diri, tapi kalian mau berubah buat apa? Ya betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Allah. ada ideku. Apa? Iya, apa itu? Ada grup. Nanti tuh ada yang pas bangun, jangan paling terlambat. Telepon ya, telepon grup. Telepon dari biasa tuh kalau aku telepon, masak toh. Aduh, itu yang bahaya. Tidak boleh diteruskan. Ngawur di topiknya. Iya, tidak boleh diteruskan. mau dilakukan Harus berpotongan sama tujuan. Sedikit gosip. Jangan ya. Oke, tadi kan sudah kita refleksikan apa akibatnya kalau kita terlalu sering terlambat. Sudah juga kita tahu apa penyebabnya kenapa ini bisa terlambat. Nah, sekarang kan kertasnya agak panjang. Jadi coba maukah buat komitmen mulai hari ini tanggal 9 Mei 2025. Coba kita tulis dulu. Mulai hari ini 9 Mei Jumat 9 Mei 2025 saya bertekad dan berkomitmen 2025 saya bertekad dan berkomitmen untuk apa? Kita isi sendiri untuk apa? Berkomitmen untuk titik. Saya bertekad Dan berkomitmen untuk Udah kak. sudah diisi titik-titiknya? Sudah? Usaha yang akan saya lakukan adalah dan berkomitmen untuk apa? Kita yang isi sendiri. Untuk apa? Usaha yang akan saya lakukan adalah isi Miki. Apa yang akan kita lakukan? 1, 2, 3. 1, 2 atau 3 yang bisa, pokoknya yang paling bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa kita lakukan jangan ditulis. Yang menurut kita bisa kita lakukan dan bisa kita jadikan usaha untuk tidak melakukan hal yang kita tulis di awal. Sudah? Nah, poin terakhir, 2 poin terakhir tulis hadiah yang akan kita berikan ke diri kita sendiri kalau misal berhasil Ki. itu kan yang tadi yang sudahnya berkomitmen untuk bla bla bla, terus yang setelah itu apa lagi? Usaha yang akan saya lakukan adalah apa? Apa yang akan kita lakukan untuk komitmen tak? Di bawahnya tulis Ki, apa hadiah yang akan kita kasih ke diri kita sendiri kalau misal berhasil Ki, dan apa konsekuensinya kalau misal gagal Ki dalam waktu 2 pekan lah. Usaha yang akan saya lakukan adalah apa? Ini dalam bentuk hadiah ini Apa hadiah yang akan kita dapat? Yang akan diberikan ke diri kita sendiri. Kan kita jangan kasih hadiah Kak. Kita harus belajar mengapresiasi diri.
kayak apa hal yang kalau misal yang kita nggak suka. Jadi jangan sampai terjadi itu hal yang kita nggak suka. Maksudnya ada. Hah? Kayak tadi ya bebas. Kan kita yang kasih ke diri kita sendiri. Kalau misal berhasil, misal kalau saya berhasil Kak, tidak terlambat dalam 1 minggu ini, mau Kak nanti jangan dong. mau Kak jalan-jalan ke Pantai Bosoa. Terus ini Konsekuensi misal saya masih terus terlambat dalam waktu 2 pekan ini, ku hapus TikTokku. Walau Atau ku hapus Instagramku. Matikan strik. Iya, mati apinya. Itu konsekuensi. Yang sederhana saja. itu yang segalanya usaha yang saya lakukan hadiah untuk saya. Ya, hadiah untuk saya dan konsekuensi untuk saya. Baru tanda tangan Ci besar-besar nah. Tertanda salsa cantik. Asik. Hadiah untuk saya dan Konsekuensinya. Nanti ku foto Ki. Pegang dulu. Tapi Enggak apa-apa. dan rapi karena ini jadi It's okay. Nothing perfect. tanda tangannya Tidak ada yang sempurna lah. Tanda tangan. Oke, coba kasih lihat sekilas saya mengintip. Wow, not bad. Untuk ukuran tulisan yang tanpa alas, not bad. yang paling bad. Nggak apa-apa. Paling bad saya. Kita tunggu dulu temannya lagi memikirkan hadiah yang cocok untuk diri. Mau beli iPhone 16 Pro. Wih, dalam jangka waktu berapa minggu dulu kita nggak terlambat. Oh, tidak. Udah saya. Oh, oke. Nah, terakhir sebelum kita foto bersama itu yang komitmennya kita, siapa yang bisa mungkin apa? Siapa yang lain udah jangan. Iya, coba dulu pesan dan kesannya dulu. Semuanya bergerak. Buat apa? Terkait kegiatan kita hari ini, mungkin bagaimana perasaan kita setelah kegiatan ini, apa yang sebelumnya kita ekspektasikan dan sebenarnya apa yang terjadi. Siapa yang mau? Kalau tidak mau, maka saya mau. Iya. Iya, kita. foto ya. Apa ini Kak yang pertama? Pesan dan kesan tak dulu. Pesan itu kegiatan ini jadi bisa Kak lebih tahu apa penyebabnya saya terlambat. Terus sebenarnya saya juga caraku berubah untuk tidak terlambat lagi dan patuhi aturan sekolah. Terus pesanku untuk semua mungkin bisa pertama atur waktu karena pasti itu kadang gara-gara waktu kita terlambat. Intinya tuh Sama-sama jadi punya 24 jam. Toh? sama jadi punya 24 jam tapi bagaimana cara itu atur pasti beda-beda tuh. Habis itu kayak makanya tuh berubah saja sih, sadar diri terus berubah terus nggak ulangi lagi. Tepuk tangan untuk kita. Kita apa? Saya kesan itu maksudnya kesan yang tajam. Saya pikirkan sebelum masuk sini, yang saya pikirkan itu saya kira bakalan separah itu. Kayak maksudnya bukan parah apa nih, kayak susah. Ternyata tidak sih, karena terlambat. Saya takut tentang terlambat. Terus kalau kesan itu buat ini semua teman-temanku semangat untuk berkomitmen dan itunya. Apanya? Usaha untuk tidak terlambat. Ya, oke. Tepuk tangan dulu. Mari kita bersemangat untuk semuanya. Kita. Saya sama dikit kesan-pesan. Kalau pesanku saya di pertemuan ini bisa Kak tahu apa itu kayak tadi Cila apa yang buat Kak terlambat dan bagaimana cara aku ubah Ki, bagaimana juga ternyata beda-beda alasan tak terlambat, beda-beda cara tak ubah Ki. Terus pesanku itu ayo sama-sama Ki berubah supaya tidak terlambat lagi. Kita sama-sama berubah. supaya nanti
sama lagi tidak bilang tidak terlambat berkecilan. Gitu. Saya tidak terlambat nih teman-teman. Saya tidak terlambat mau ke Kaila. Udah terlambat. Siapa lagi? Ayo, Lize. Sama juga Aja. kayak istilah ya ayo sama-sama berubah dan biar kayak nggak sering masih terlambat. Ayo sama-sama berubah dan jangan terlambat lagi. Kita Kalau kesanku itu tuh saya tapi di Cila sama Cila kayak bisa kak tahu kayak bagaimana kak bisa terlambat sama kayak bisa kak bisa mengatur waktu sama bisa cari jalan keluarnya karena tadi sudah mendengar saran-saran. Masya Allah. berubah. Jadi hari Selasa nggak terlambat. Amin. Kenapa sih? Oh iya. Hai, Selasa libur dong. Kamu sekarang masuk. Rabu Cila. Ada lagi? Nah, saya kesan jadi kayak lebih tahu kan juga kalau ternyata lebih harus sekali lagi memperbaiki sikapku karena sering datang terlambat. Lebih baik ke depannya lah supaya tidak datang terlambat. Kenapa berdua nggak sedih kan, tidak kan? Nah, Begitu ya. ya Ibu harap semua yang kita bicarakan hari ini kan tadi kita sudah pegang asas kerahasiaan ya. Kalau memang kita rasa yang kita bicarakan itu bermanfaat, yang tips-tips yang bisa kita sampaikan sama teman-teman tak bisa disampaikan. Tapi kalau yang soal permasalahan ya kita saja tahu yang tahu. Nah, Ibu harap juga yang tadi komitmennya bisa terlaksana, bisa dipegang janji-janjinya ya, bukan janji-janji palsu ya. Saya oke. Semoga bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Kalau nanti ada yang ingin dibicarakan lagi, mau berdua, bertiga, berempat, berkelas juga tidak apa-apa. Nanti hubungi saja Ibu ya. Oke. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Foto dulu Kak. Sudah ini. Iya sudah. Kalau data rekam ki. Bolas sih ya. 10 berapa lagi tadi? Jangan di luar. Nggak tahu di sini. Oke teman-teman, Di mana jangan terlambat.